One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Erik Falevi dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku dari kelas B reguler dengan nomor induk mahasiswa 2022 0510071. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngejelasin apa sih itu aliran pragmatisme. Jadi, pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut bersifat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan tersebut. Pragmatisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaannya pengujian tersebut. Dengan demikian, aliran pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran yang bersifat metafisik. Selanjutnya, ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai pragmatisme. Pertama, ada Charles Saint-Pierre. Charles berpendapat bahwa pragmatisme bukan hanya sekedar teori pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran. Akan tetapi, pragmatisme lebih ke arah pada tataran ilmu kepraktisan guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya yang kedua ada John Dewey. Dewey berpendapat bahwasanya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Dan yang terakhir adalah William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Selanjutnya kita move ke pandangan mengenai pragmatisme. Pertama ada metafisika. Pragmatisme seluruhnya berbeberkan pada pendekatan empiris, yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar, artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, para cendekiawan pragmatisme tidak pernah mendasarkan satu hal kebenaran. Dan menurut mereka, pengalaman yang dialami di setiap manusia akan berubah jika realita manusia itu berubah. Selanjutnya adalah epistemologi. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengarah kepada sains dan bukan metafisik. Dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan. Hal yang perlu diketahui oleh pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak diberitakan. Jika ada hal yang sangat dibutuhkan untuk diberitakan, maka harus diberitakan, akan tetapi tidak ada yang sepihak hingga kebenaran akan bersifat valid dan jujur. Pragmatisme menunjukkan kepada kita bahwa tujuan berpikir adalah kemajuan hidup, yaitu untuk memajukan dan memperbaiki kapital dengan cara praktis mungkin. Metode intelijen adalah guna memperoleh informasi, dan ketika kita mengetahui informasi, maka kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Intelijensi mengacu pada hipotesa yang dimana hipotesa untuk memecahkan masalah, dan hipotesa ini menjelaskan masalah-masalah terkait. Untuk memecahkan masalah itu, ada 5 cara menurut Dewey dalam Winnie Roshidin, yaitu pertama yaitu ada indeterminate situation atau situasi tegang. Kedua ada diagnosis atau mencari penyebab timbulnya masalah. Lalu ketiga hipotesis, yang berarti gagasan atau ide-ide informasi untuk dikumpulkan. Lalu yang keempat adalah hipotesis testing, yaitu membandingkan informasi untuk dipraktik mana tahu untuk diuji. Kelima adalah evaluation atau mengkaji ulang apakah ada kesalahan pada poin-poin sebelumnya. Selanjutnya adalah pandangan aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Kaidah moral dan etika itu tidak tetap, selalu berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan juga pengaruh kemajuan iptek. Pendekatan pragmatisme terhadap nilai benar salah, baik buruk itu didasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan bukan didasarkan pada teori. Selanjutnya adalah implementasi pragmatisme dalam pendidikan.
Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar atau berbuat. Atau yang sering kita sebut adalah learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Artinya, anak didik secara naluriah dan amaliah memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembangan zaman. Anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika dalam kehidupan. Maka dalam pembelajarannya, pendidikan pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara dalam menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan di dunia. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai aliran pragmatisme. Jadi teman-teman udah tahu dong apa itu aliran pragmatisme dalam filsafat. Thank you juga buat teman-teman yang udah mau dengerin penjelasan aku mengenai aliran pragmatisme dalam filsafat. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.